Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab 6 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Wow. Setelah Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang, Yesus waktu itu dipaksa untuk menjadi raja. Yesus tidak mau dipaksa untuk menjadi raja, tidak mau. Yesus Tuhan, tidak perlu menjadi raja manusia. Yesus adalah raja surga. Yesus pergi ke gunung. Lalu setelah itu murid-muridnya pergi naik ke perahu menyeberang ke Kapernaum. Tapi ya mereka meninggalkan Yesus ya di atas gunung. Tetapi sampai malam Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Yesus mungkin masih dalam perjalanan atau masih di atas gunung berdoa atau berbicara dengan Bapa. Yesus belum nampak. Lalu angin ribut, angin tofan, laut bergelora karena angin kencang. Lihat ini, perahunya hampir tenggelam ya. Badai hidup hampir menenggelamkan perahu hidup. Mereka kesusahan, padahal mereka baru kira-kira mendayung 2-3 mil jauhnya, kira-kira 2 atau 3 mil. Setelah susah payah mendayung, tiba-tiba mereka melihat ini Petrus dan Yohanes, ini Nathanael, ini Petrus melihat Yesus. Widih, siapa itu? Siapa itu? Tapi Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Jadi mereka ketakutan ya, nampak cemas. Wah, siapa itu? Siapa yang bisa berjalan di atas air kalau bukan Tuhan sendiri? Kembali lagi, perikop dalam Injil itu isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini buktinya. Banyak para penonton yang menanyakan, apa buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Tunjukkan mana buktinya Yesus itu Tuhan, mengatakan dirinya Tuhan. Yesus tidak perlu mengatakan saya Tuhan, sembahlah aku. Bukti tindakannya menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa berjalan di atas air tanpa bantuan perahu? Siapa yang bisa menjawab? Tulis di kolom komentar. Saya tahu ada orang yang bisa berjalan di atas air tanpa perahu, tanpa trik dan sebagainya. Silakan ditulis biar nanti diselidiki. Ini Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Bisa melipat gandakan roti 5 roti dan 2 ikan menjadi lebih dari 15.000 untuk 5.000 orang. Bayangkan, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Aku ini, jangan takut.
Mereka takjub. Wow, sudah banyak keajaiban yang saya lihat sejak anggur, mukjizat anggur, wine, air menjadi wine, lalu 5 roti menjadi ribuan roti, ribuan ikan. Sekarang ini lagi melihat Engkau berjalan di atas air. Waduh, pikiran saya tidak bisa menampung itu semua. Sangat ajaib Tuhan, sangat menakjubkan, sampai kami merasa takut, gentar. Yesus mulai menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Tidak perlu ngomong, saya Tuhan, sembahlah aku. Itu mah hanya untuk orang yang dangkal, yang pikirannya picik. Tidak perlu. Yesus tidak meladeni orang yang pikirannya picik. Kalau engkau tidak percaya, itu terserah Anda. Bagi yang percaya, datanglah pada Yesus, ikutlah Yesus, memikul salib dan mengikutinya, supaya kita juga nanti diselamatkan. Tinggal di rumahnya Yesus, di negaranya Yesus, di kerajaannya Yesus, yang adalah kerajaan surga. Bagi Anda yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang ketiga dari Injil Yohanes bab 6. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.